Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak akan ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan. Sekitar 2/3 dari permukaan bumi adalah air. Pencemaran air adalah sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh pemanasan global, penggundulan hutan, perkembangan industri, pembuangan limbah kimia, tumpahan bahan bakar, serta lalu lintas maritim. Beberapa polutan air berbahaya yang bisa mencemari badan air seperti air buangan atau air limbah, polutan agrikultur seperti kotoran hewan ternak, pestisida, dan pupuk tanaman, tumpahan minyak yang berasal dari kapal tanker yang karam, dan kebocoran kilang minyak yang berada di laut, serta limbah radioaktif. Berdasarkan situs ilmu geografi, jenis pencemaran air dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme, yang merupakan salah satu pencemaran yang bisa terjadi diakibatkan oleh mikroorganisme yang berkembang dengan cepat di dalam air. Yang kedua, pencemaran anorganik nutrisi tanaman. Yang ketiga, pencemaran bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik yang bisa mengakibatkan pencemaran antara lain seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang terdapat pada baterai dan peralatan logam lainnya. Pencemaran air ini akan mengakibatkan rusaknya produksi berbagai jenis tanaman pangan. Jenis pencemaran air yang terakhir adalah pencemaran bahan kimia organik. Bahan kimia organik yang dimaksud adalah pestisida, deterjen pembersih, minyak, dan plastik. Sampah plastik sangat berbahaya karena tidak dapat hancur di dalam air. Tidak hanya itu saja, banyak sekali hewan laut yang mengonsumsi plastik karena menganggapnya sebagai makanan. Pencemaran air yang disebabkan oleh polutan minyak merupakan penyebab utama pencemaran laut yang dapat membahayakan ekosistem laut, karena laut dan biota perairan sangat rentan terhadap minyak. Secara langsung, minyak dapat menyebabkan kematian ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon monoksida, dan keracunan langsung oleh bahan toksik. Minyak dapat terabsorpsi dan termakan oleh biota laut. Sebagian akan terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Secara fisik, pencemaran minyak akan terlihat jelas pada lingkungan laut seperti pantai menjadi kotor akibat permukaan air laut tertutup oleh lapisan minyak. Secara kimiawi, minyak bumi mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang bersifat toksik dan dapat mematikan organisme laut. Secara biologi, adanya pencemaran minyak dapat mengganggu kehidupan organisme termasuk ikan. Air tercemar, siapa yang susah? Pencemaran air menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mempengaruhi kesehatan manusia. Serta, polutan kimiawi yang terbuang ke dalam air memiliki kandungan yang berbahaya bagi hewan dan tanaman air. Polutan kimiawi akan mempengaruhi kemampuan bertahan hidup, bahkan mengurangi kemampuan bereproduksi makhluk hidup yang ada di dalam air. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air yaitu hemat air, pengolahan limbah yang baik, dan penggunaan produk ramah lingkungan.